Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Aryani dengan NIM 235091368. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Analisis terhadap struktur organisasi, kepemimpinan dan budaya organisasi, serta strategi controlling dan strategi evaluation pada perusahaan KFC di Indonesia. Baik, pada bagian ini saya akan membahas struktur organisasi yang diterapkan oleh perusahaan KFC. Nah, sebelum masuk ke hasil analisis, saya akan menjelaskan sedikit mengenai struktur organisasi. Nah, struktur organisasi menurut Pitch dan Robinson itu adalah cara perusahaan mengatur pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta hubungan kerja agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Nah, menurut Pitch dan Robinson, ada beberapa jenis struktur organisasi, yaitu functional organizational struktur, divisional organizational struktur, strategi bisnis unit struktur, matrix organizational struktur, dan network organizational struktur. Setiap perusahaan bisa menggunakan struktur yang berbeda tergantung pada kondisi dan kebutuhan organisasinya. Nah, jika dilihat dari hasil analisis yang saya lakukan, bahwa perusahaan KFC ini menggunakan functional organization struktur. Struktur ini membagi organisasi berdasarkan fungsi-fungsi utama seperti operasional pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Tujuannya agar setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah dan koordinasi antar bagian juga lebih mudah. Nah, jika dilihat pada bagian struktur organisasi KFC, terlihat ya bahwa perusahaan ini memiliki hierarki yang jelas, mulai dari manajemen, board, kemudian general manager, asisten, terus general manager, unit manager, asisten unit manager, shift manager, sampai team members. Nah, selain itu, di tingkat operasional juga ada pembagian kerjaan berdasarkan fungsi, seperti customer service work, food service work, counter person, maintenance technician, pre-patient team, dan refrigeration team member. Jadi, setiap bagian ini tuh memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan bidangnya. Nah, dari hasil analisis, dapat disimpulkan ya bahwa si perusahaan KFC ini tuh memang menerapkan fungsional organizational struktur karena perusahaan sudah memiliki pembagian kerja berdasarkan fungsi, adanya spesialisasi, tugas, serta hierarki organisasi yang jelas sesuai dengan karakteristik struktur fungsional menurut Pritch dan Robinson. Nah, selanjutnya saya akan membahas analisis kritis terhadap struktur organisasi KFC di Indonesia. Menurut saya ada dua hal yang dapat dikritisi dari struktur organisasi KFC ini. Yang pertama, hierarkinya cukup panjang. Dari manajemen board sampai team member terdapat beberapa tingkatan jabatan. Struktur seperti ini memang membuat pembagian wewenang menjadi jelas, tapi di sisi lain berpotensi memperlambat komunikasi dan proses pengambilan keputusan karena informasi harus melewati beberapa tingkatan terlebih dahulu. Nah, yang kedua, pembagian kerja berdasarkan fungsi juga berpotensi membuat koordinasi antar bagian kurang fleksibel. Misalnya bagian customer service, food service, maintenance, dan prevention memiliki tugas masing-masing. Nah, pembagian ini memang membuat pekerjaan lebih terarah. Tetapi ketika ada masalah yang melibatkan beberapa bagian sekaligus, koordinasinya bisa menjadi lebih kompleks gitu. Selanjutnya, saya akan membahas analisis kepemimpinan atau leadership pada perusahaan KFC. Nah, menurut Pritch dan Robinson, kepemimpinan dalam manajemen strategi bukan hanya mengelola perusahaan, tetapi juga bagaimana seseorang pemimpin mampu mengambil keputusan yang tepat, menghadapi perubahan dan menjaga perusahaan tetap mencapai tujuannya. Nah, di dalam teori ini ada beberapa aspek kepemimpinan seperti strategi decision maker, change agent perseverance, reward power, position power, expert influence, dan referent influence. Namun, berdasarkan 8 berita yang saya analisis, hanya ada 3 aspek yang paling terlihat, yaitu strategi decision maker, change agent, dan perseverance. Sementara aspek lainnya tidak kami bahas karena memang tidak ada informasi yang mendukung di berita. Nah, yang pertama, strategi decision maker. Ada 3 poin terlihat dari keputusan manajemen yang menutup 25 gerai yang tidak produktif, melakukan efisiensi biaya operasional, tetap berinvestasi pada aset potensial. Selain itu, perusahaan juga tetap menjalankan program pemulihan. Nah, dari poin-poin tersebut, saya menganalisis bahwa keputusan yang diambil manajemen sudah mencerminkan peran sebagai strategi decision maker. Hal ini karena manajemen tidak hanya berfokus mengatasi kerugian dalam jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang dengan mengalokasikan sumber daya pada unit usaha yang masih memiliki prospek untuk berkembang. Nah, yang kedua terlihat dari penyesuaian yang kedua itu ada change again. Terlihat dari penyesuaian jumlah gerai, efisiensi operasional, penyesuaian tenaga kerja, serta perubahan strategi perusahaan agar lebih sesuai dengan kondisi pasar. Nah, dari poin-poin tersebut, saya menganalisis bahwa manajemen mampu menjalankan perannya sebagai change again. Perubahan yang dilakukan menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempertahankan kerja yang lama, tetapi berusaha menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan bisnis seperti melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, dan dampak boykot. Sehingga si perusahaan ini tuh memiliki peluang lebih besar untuk tetap bertahan. Nah, yang ketiga ada perseverance.
terlihat dari upaya perusahaan yang tetap menjalankan operasional, melanjutkan program efisiensi, mempertahankan investasi pada aset yang masih produktif, serta terus melaksanakan strategi pemulihan meskipun mengalami kerugian. Nah, dari poin-poin tersebut, saya menganalisis bahwa manajemen menunjukkan karakteristik preferences, yaitu tetap berkomitmen menjalankan strategi perusahaan di tengah tekanan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak menyerah pada kondisi yang ada, tetapi terus berupaya memperbaiki kinerja perusahaan agar dapat kembali tumbuh di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan hasil analisis saya, keputusan yang diambil manajemen sebenarnya sudah tepat karena perusahaan berusaha merespon kondisi yang sedang dihadapi melalui berbagai strategi. Namun, hasil dari strategi tersebut masih belum optimal karena perusahaan masih mengalami kerugian dan menghadapi berbagai tantangan bisnis. Oleh karena itu, menurut saya, manajemen perlu meningkatkan efektivitas strategi agar proses pemulihan perusahaan bisa berjalan lebih cepat dan memberikan hasil yang lebih baik. Baik, selanjutnya di sini ada analisis budaya organisasi KFC di Indonesia. Yang pertama, the role of the organizational leader. Nah, menurut PPT, pemimpin merupakan panutan yang mencermin budaya organisasi dan menentukan nilai-nilai yang dianggap penting dalam perusahaan. Nah, berdasarkan berita, manajemen KFC mengambil beberapa keputusan seperti melakukan efisiensi biaya, menutup gerai yang tidak produktif, dan tetap berinvestasi pada gerai yang masih memiliki potensi. Nah, dari kebijakan tersebut, saya menganalisis bahwa pemimpin membangun budaya organisasi yang berorientasi pada efisiensi dan kemampuan beradaptasi agar perusahaan dapat bertahan di tengah kondisi bisnis yang sulit. Yang kedua itu ada organizational culture. Nah, menurut PPT, budaya organisasi adalah seperangkat nilai dan asumsi yang memiliki bersama oleh anggota organisasi. Dari berita yang saya analisis, budaya organisasi KFC Indonesia terlihat menekankan efisiensi operasional dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan untuk mengurangi beban operasional dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu managing the strategic culture relationship. Pada PPT dijelaskan bahwa budaya organisasi harus mendukung strategi perusahaan agar tujuan organisasi dapat tercapai. Nah, dalam kasus KFC Indonesia, strategi efisiensi didukung oleh budaya organisasi yang mengutamakan pengendalian biaya dan kemampuan beradaptasi. Nah, hal tersebut terlihat dari penutupan gerai yang tidak menguntungkan serta fokus pada gerai yang masih memiliki prospek sehingga strategi perusahaan dapat dijalankan secara konsisten. Baik, selanjutnya di sini ada kritik terhadap budaya organisasi. Nah, terdiri dari 3 poin, yaitu yang pertama, budaya organisasi terlalu berfokus pada efisiensi dan masih kurang mendorong inovasi. Nah, dari berita yang dianalisis, perusahaan lebih banyak melakukan penghematan biaya seperti penutupan gerai yang tidak produktif dan efisiensi operasional. Namun, belum terlihat adanya budaya yang mendorong inovasi produk, layanan, maupun pengalaman pelanggan. Nah, yang kedua, ada budaya organisasi cenderung bersifat reaktif terhadap masalah jangka pendek. Nah, memang kebijakan yang dilakukan perusahaan lebih banyak berfokus pada penanganan kerugian yang sedang terjadi, sehingga belum terlihat langkah budaya yang mengarah pada pembangunan keunggulan bersaing dalam jangka panjang. Nah, yang ketiga, belum terlihat adanya budaya yang berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan perusahaan secara berkelanjutan gitu. Nah, jadi budaya efisiensi memang penting untuk membantu perusahaan bertahan, tetapi perusahaan juga perlu membangun budaya inovasi agar dapat meningkatkan daya saing di masa depan. Nah, jadi oleh karena itu, apa sih menurut saya KFC Indonesia perlu menyeimbangkan budaya efisiensi dengan budaya inovasi agar perusahaan tidak hanya mampu bertahan dari kerugian, tetapi juga dapat tumbuh dan bersaing secara berkelanjutan. Selanjutnya ada analisis strategi kontrol. Yang pertama adalah premise control. Premise control ini digunakan untuk melihat apakah asumsi yang menjadi dasar strategi perusahaan masih relevan dengan kondisi yang sedang terjadi. Nah, jika dilihat dari kasus KFC Indonesia, kondisi bisnis mengalami perubahan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti daya beli masyarakat yang menurun, persaingan bisnis fast food yang semakin ketat, dan juga adanya dampak boykot yang mempengaruhi penjualan. Nah, artinya asumsi yang sebelumnya digunakan perusahaan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, KFC melakukan penyesuaian strategi dengan melakukan efisiensi operasional dan menutup beberapa gerai yang dinilai kurang produktif. Nah, selanjutnya ada strategic surveillance. Nah, strategic surveillance ini merupakan proses perusahaan dalam memantau berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan, yang dapat mempengaruhi strategi bisnis. Nah, dalam kasus itu, KFC terus memperhatikan kondisi ekonomi, perubahan perilaku konsumen, tingkat persaingan di industri makanan cepat saji, serta dampak boykot yang sedang terjadi. Hasil dari pemantauan tersebut kemudian menjadi dasar perusahaan dalam mengambil keputusan seperti melakukan efisiensi bisnis dan mengevaluasi operasional setiap gerai. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu special alert control.
Nah, special alert control ini dilakukan ketika perusahaan menghadapi situasi yang tidak terduga sehingga membutuhkan tindakan yang cepat. Nah, karena mengalami kerugian hingga ratusan miliar, KFC Indonesia harus segera mengambil langkah strategi. Langkah yang dilakukan antara lain menutup gerai yang tidak produktif, melakukan efisiensi operasional, serta memfokuskan investasi pada gerai yang masih memiliki prospek. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu merespon kondisi darurat dengan cukup besar. Nah, yang terakhir itu ada implementation control. Nah, implementation control ini digunakan untuk mengevaluasi apakah strategi yang telah dijalankan sudah memberikan hasil atau masih perlu diperbaiki. Nah, dari hasil yang diperoleh, strategi efisiensi yang dilakukan mulai menunjukkan dampak positif. Hal ini terlihat dari kerugian bersih perusahaan yang berhasil menurun sekitar 53,74% dibandingkan periode sebelumnya. Meskipun begitu, perusahaan masih mengalami kerugian sehingga strategi tersebut tidak perlu dievaluasi dan disempurnakan agar perusahaan dapat terus membaik. Baik, selanjutnya di sini ada kritik terhadap strategi kontrol perusahaan KFC di Indonesia. Nah, poin pertama, menurut saya strategi kontrol yang dilakukan KFC masih lebih bersifat reaktif dibandingkan preventif. Hal ini dapat dilihat dari langkah yang diambil perusahaan, seperti melakukan efisiensi operasional dan menutup beberapa gerai setelah perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Jadi perusahaan cenderung melakukan tindakan setelah masalah terjadi, bukan melakukan antisipasi sejak awal untuk mencegah masalah tersebut. Nah, poin kedua, ada strategi kontrol yang diterapkan KFC sudah memberikan dampak positif, tetapi hasilnya masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kerugian perusahaan yang mengalami penurunan sekitar 53,74% dibandingkan periode sebelumnya. Namun, meskipun kerugian berhasil ditekan, perusahaan masih belum mencapai kondisi yang menguntungkan. Artinya, strategi yang dilakukan sudah cukup membantu, tetapi membutuhkan perbaikan agar kinerja perusahaan bisa kembali stabil. Poin ketiga, menurut saya KFC tidak cukup hanya fokus pada pengurangan biaya atau efisiensi, tetapi juga perlu memperkuat strategi pertumbuhan. Contohnya seperti melakukan inovasi produk, melakukan inovasi produk yang sesuai dengan tren konsumen, meningkatkan kualitas pelayanan, memanfaatkan pemasaran digital, serta membuat program promosi yang lebih menarik. Jadi perusahaan tidak hanya berfokus mengurangi kerugian, tetapi juga harus mencari cara untuk meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada hasil analisis strategi evaluation KFC. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis pada evaluation KFC di Indonesia. Nah, jika dilihat dari gambar, proses evaluasinya terdiri dari 4 tahap ya. Yang pertama itu ada fixing benchmark atau menentukan tolak ukur kinerja. Nah, di sini sebenarnya kita membutuhkan target dari KFC untuk tahun 2025. Tapi dari berita yang kita gunakan, target internal KFC secara spesifik tidak dijelaskan. Jadi dalam analisis ini saya membandingkan kinerja KFC tahun 2025 dengan tahun 2024 yang dibandingkan yaitu rugi bersih, pendapatan, beban pokok penjualan dan jumlah gerai. Nah, kemudian yang kedua ada measurement of performance atau pengukuran kinerja. Nah, dari hasil perbandingan terlihat bahwa rugi bersih KFC mengalami penurunan yang cukup besar, yaitu sekitar 53,74% dari sekitar 70,90 miliar menjadi 360,24 miliar. Beban pokok penjualan juga turun sekitar 1,96%. Tapi kalau dilihat dari pendapatannya ternyata tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, pendapatannya naik sedikit dari sekitar 4,88 triliun menjadi 4,89 triliun. Selain itu jumlah gerai juga berkurang dari 715 menjadi 690 gerai. Nah, yang ketiga adalah analyzing variance. Di tahap ini kita melihat sebenarnya apa yang menyebabkan adanya perubahan tersebut. Dari hasil analisis terlihat bahwa penurunan kerugian KFC lebih banyak didorong oleh efisiensi biaya, bukan karena pendapatannya meningkat secara signifikan gitu. Nah, jadi bisa dibilang KFC sudah berhasil mengurangi pengeluarannya, tapi dari sisi pertumbuhan pendapatan masih belum tentu terlihat. Nah, pengurangan jumlah gerai juga menunjukkan bahwa KFC sedang melakukan penyesuaian terhadap kondisi bisnisnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah taking corrective action. Nah, setelah mengetahui kondisi tersebut, KFC melakukan beberapa tindakan perbaikan, misalnya pengendalian pengeluaran, pengurangan biaya overhead, optimalisasi aset dan sumber daya, digitalisasi, penguatan pengendalian internal, monitoring biaya, sampai dengan penutupan 25 gerai yang dianggap kurang produktif. Nah, dari tindakan tersebut memang terlihat hasilnya. Kerugian KFC berhasil turun sekitar 53,74%. Jadi menurut saya strategi efisiensi yang dilakukan KFC cukup efektif untuk memperbaiki kondisi keuangannya. Nah, tapi apakah berarti strategi KFC sudah sepenuhnya berhasil? Belum, karena walaupun kerugiannya sudah turun, KFC masih mengalami kerugian dan pendapatannya juga masih relatif stagnan. Nah, jadi kesimpulan dari analisis saya adalah KFC sudah cukup berhasil dalam memperbaiki kondisi perusahaan melalui efisiensi biaya, tetapi masih perlu melakukan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan bisnisnya. Nah, sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.